Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Eis Rohayati MPD selaku Rektor IKIP Siliwangi dan Bapak Ruli Setiadi selaku Ketua Prodi PGSD. Kemudian kepada Ibu Sylvia Rabani MPD selaku Pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Giats Ristiana Esmat MPD selaku Pembimbing 2 yang sudah membimbing saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astria Alamanda dengan NIM 18060266. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Audiovisual pada materi bangun datar menggunakan model pembelajaran STAD Student Teams Achievement Division berbantuan aplikasi Filmora untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 3. Langsung saja, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah kondisi ideal. Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, matematika sangat penting adanya bagi kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah fakta lapangan. Pada kenyataannya, yang ada di lapangan, pada proses pembelajaran, siswa masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran matematika karena menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit dan menakutkan. Yang ketiga yaitu ada solusi. Maka dari itu, perlu adanya tindakan agar pembelajaran matematika lebih bervariatif, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual, menggunakan model STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu adalah proses dan hasil pengembangan pada media pembelajaran audiovisual menggunakan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis. Selanjutnya yaitu adalah kelayakan media pembelajaran audiovisual menggunakan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Lalu yang ketiga adalah respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran audiovisual menggunakan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 3. Lalu yang keempat adalah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SD menggunakan media pembelajaran audiovisual menggunakan model pembelajaran STAD pada siswa kelas 3. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan Research and Development atau R&D. Produk dari hasil yang dikembangkan adalah media pembelajaran audiovisual berbantuan aplikasi Filmora dengan disertai perangkat pendukung seperti rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan penilaian. Model pengembangan yang digunakan yaitu menurut Borg and Gall yang terdiri dari 9 tahapan yang kemudian disederhanakan menjadi 8 tahapan. Lokasi penelitian yaitu berletak di salah satu sekolah dasar yaitu SDN Pada Sukamandiri 3 yang berletak di Kota Cimahi. Subjek penelitian untuk uji coba terbatas dilakukan kepada 10 orang siswa dan uji coba luas dilaksanakan kepada 29 orang siswa. Seperti yang sudah dijelaskan, di sini peneliti menggunakan model pengembangan menurut Borg and Gall dengan langkah-langkah yaitu 1 adalah pengumpulan data, 2 perencanaan, 3 pengembangan produk awal, 4 uji coba awal, 5 revisi produk awal, 6 uji coba akhir, 7 revisi produk akhir, dan 8 implementasi atau final produk. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah observasi, angket, dan juga tes tertulis. Teknik pengolahan data pada penelitian menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Teknik kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data hasil angket validasi ahli materi, ahli media, dan juga ahli praktisi atau guru.
angket respon guru, angket respon siswa, serta peningkatan kemampuan matematis siswa berdasarkan hasil dari pretest dan juga posttest. Lalu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Di sini peneliti melakukan pengumpulan data secara observasi untuk meninjau bagaimana kondisi awal di lapangan. Lalu yang kedua adalah perencanaan. Dalam tahap ini peneliti melakukan perencanaan untuk membuat draft produk yang kemudian nantinya dibuat media pembelajaran audiovisual. Lalu pengembangan produk awal. Pada tahap ini peneliti membuat produk media pembelajaran audiovisual yang kemudian divalidasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Lalu untuk uji coba awal dilakukan pada uji terbatas kepada 10 orang siswa. Lalu revisi produk awal di sini peneliti mendapatkan sedikit revisi dari ahli media untuk menambahkan contoh-contoh lain dari materi sifat-sifat bangun datar. Lalu uji coba akhir yang dilakukan pada uji coba luas terhadap 29 orang siswa. Kemudian revisi produk akhir dan kemudian implementasi yang artinya sudah bisa layak digunakan terhadap uji coba lapangan. Lalu yang selanjutnya adalah kelayakan produk. Hasil uji validasi dari para ahli materi, ahli media, dan juga ahli praktisi pada media pembelajaran audiovisual menggunakan model pembelajaran STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis, yaitu dapat dilihat hasil dari ahli materi presentasinya menunjukkan 90% dengan kategori sangat layak. Artinya, media pembelajaran ini bisa dipakai untuk uji coba di lapangan. Lalu adalah ahli media dengan presentase 77,5% dengan kategori layak. Lalu selanjutnya adalah ahli praktisi guru dengan presentase 77,5% dengan kategori layak. Dengan demikian, hasil validasi dari para ahli menunjukkan bahwa media pembelajaran audiovisual ini layak digunakan untuk diuji cobakan di lapangan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran audiovisual yang digunakan, yaitu terlihat dari hasil angket respon guru dan siswa. Respon guru menunjukkan persentase 77,5 yang termasuk dalam kategori menarik. Lalu dalam respon siswa pada uji terbatas menunjukkan persentase 93% dengan kategori sangat menarik. Lalu selanjutnya adalah respon siswa terhadap uji coba luas dengan persentase 92% dengan kategori sangat menarik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual ini pada kedua uji coba kelas yaitu layak dan menarik untuk digunakan. Selanjutnya yaitu adalah hasil peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 3 SD dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis video pada materi bangun datar menggunakan model pembelajaran STAD. Dapat terlihat di sini adalah hasil uji normalitas pada uji coba terbatas dan juga uji coba luas yang hasilnya yaitu sama-sama dengan 0,200 dengan keterangan normal. Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada tabel tersebut, diketahui nilai signifikasi yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya di sini adalah ada rekapitulasi hasil peningkatan pemahaman matematis siswa. Dapat terlihat ada uji coba terbatas yaitu dengan hasil pretest 41,1% dan hasil posttest yaitu 84,7% dengan nilai endgain 0,74 dengan interpretasi tinggi. Lalu ada uji coba luas hasil pretestnya yaitu 38,1% dan hasil posttestnya yaitu 83,7% dengan nilai endgain 0,73
termasuk dalam interpretasi tinggi. Dapat terlihat dari hasil pre-test dan post-test dalam sebelum adanya mendapatkan perlakuan dengan sesudah adanya mendapatkan perlakuan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah hasil rata-rata persentase peningkatan kemampuan pemahaman matematis dari hasil pretest dan juga posttest di kelas uji terbatas dan uji coba luas. Pada uji coba terbatas terlihat perbedaannya yang sangat signifikan dari sebelum adanya perlakuan dengan sesudah adanya perlakuan. Kemudian untuk uji coba luas juga cukup terlihat signifikan hasilnya dari sebelum menggunakan media pembelajaran audiovisual dengan sesudah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Jadi, penggunaan media pembelajaran audiovisual pada materi bangun datar efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika materi bangun datar untuk kelas 3 SD. Lalu yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Pada proses pengembangan media audiovisual ini melewati beberapa tahapan sehingga dapat diuji validasi oleh ahli materi, oleh ahli media, dan juga oleh ahli praktisi. Setelah diuji validasi oleh para validator, produk dapat digunakan di lapangan untuk diuji cobakan. Lalu yaitu adalah produk media pembelajaran audiovisual yang dikembangkan dinyatakan sebagai media yang layak untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan dari hasil validasi dari beberapa ahli seperti ahli materi, ahli media, dan juga ahli praktisi. Lalu mendapatkan respon positif baik dari guru maupun dari siswa. Hal ini terlihat dari angket respon yang diberikan pada kelas uji coba terbatas dan kelas uji coba luas. Dan hasil dari angket yaitu media pembelajaran audiovisual yang dikembangkan sangat menarik bagi siswa. Lalu yang terakhir, adanya peningkatan yang dihasilkan dari penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap pemahaman matematis siswa untuk pembelajaran materi bangun datar. Begitu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.